من السلطان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا الراحمين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحييكم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, nikmat bertahmid memuji Allah di pagi hari selalu disebut nikmat tersendiri. Berapa persen orang yang berada di rumah Allah di pagi hari, berapa persen orang yang duduk dalam masjid ilmu di pagi hari, itu nikmat yang mungkin persentasenya rendah ya. Bahasa Malaysia 100, persentase bahasa Indonesia 100, persennya rendah. Mudah-mudahan kita terpilih insya Allah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah renungan ringkas pagi ini santapan rohani bersama surah Al-Hadid yang kita dengar dalam sholat tadi, halaman 539 ayat 12, 13 dan seterusnya. Mungkin ini tidak cukup sekali pertemuan, mungkin 3 kali pertemuan tentang realitas hari kiamat, keadaan hari kiamat. Dalam Quran hampir tiap halaman ada tentang hari kiamat, ada tentang surga neraka, ada tentang sifat-sifat ahlul jannah, ahlul nar, sifat ahli surga, sifat ahli neraka. Hampir tiap halaman, bahkan kadang-kadang satu halaman disebut berulang kali. Itu yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami menempuh jalan yang betul. Hidup ini berjalan, perlu ada pedoman. Hidup ini perjalanan, perlu ada pedoman. Macam kita naik kendaraan, kita mau kemana? Kita mau ke kota besar, mau ke Medan, mau ke Padang, mau kemana? Ada pedomannya. Jangan salah simpang, jangan salah jalan. Kalau salah jalan, salah simpang, susah nak sampai, ataupun kadang tak sampai, atau kadang sesat. Begitulah manusia hidup ini. Ramai yang sesat. Na'udzubillah. Ayat 12 itu tentang berita gembira. Ayat 13, 14, 15, 16 tentang berita duka. Dalam Quran ini berita gembira, ini berita duka. Ini yang memberi semangat, ini yang memberi kita takut. Dalam Quran begitu. Artinya orang baca Quran itu mesti ada dalam hatinya harapan dan positif. Bisa ada rasa takut. Bisa ada. Tengok ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اكتب لنا الفوز العظيم. Pada hari kiamat kelak, Anda akan melihat orang mukmin, lelaki mukmin, perempuan, mukminin, mukminat. Yas'a nuruhum baina aydihim, suasana mereka terang benderang, kiri kanannya sekelilingnya terang. Hari kiamat dan matahari lagi Pak, tidak ada matahari, sudah hancur. Hari kiamat gelap, neraka itu gelap. Yang menerangi orang itu imannya. Yas'a nuruhum baina aydihim. Kuat imannya, kuat lampunya. Lemah imannya, lemah lampunya. Yas'a nuruhum,
cahaya yang menyinari mereka, nur. Kita masjid An-Nur ya. Nah, mesti ada hubungan nama masjid dengan ayat nur ini. Nur menerangi kiri kanannya. Dan dia disambut oleh petugas-petugas Allah, para malaikat, busyrakumul yaum. Selamatlah Pak. Sukses Bapak. Horas Mada katanya. Welcome. Syabas kata orang Indonesia. Busyrakumul yaum. Kabar gembira untuk Bapak sekarang ini. Jannah milik Bapak. Bapak Ahlul Jannah. Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai minuman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalika wal fawzul azim. Inilah kejayaan agung yang gemilang. Menurut hadis Nabi, kalau kita baca ayat tentang kejayaan, keberhasilan, kesuksesan, kita minta. Zalika wal fawzul azim. Ya Allah, berilah aku kejayaan ini, ya Allah. Allahumma hayyi lil fawzul azim. Ini cara berinteraksi dengan Al-Quran. Jumpa yang baik, kita minta. Kita mau. Paling kurang, Allahumma ja'alna minhum. Jadilah kami tergolong mereka ini, ya Allah. Pendek ceritanya. Nanti ayat lain ada lagi nanti tentang keterangan yang terkait dengan ayat 12 lagi. Sekarang ayat yang memberi takut. Warning. Tadi orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Ini manusia yang sakit. Manusia yang sakit. Yang dikatakan munafiqun wal munafiq. Munafik lelaki, munafik perempuan. Nifak. Kalau bahasa Qur'annya munafik itu orangnya. Nifak itu penyakitnya. Orang kita kadang-kadang sebut munafik. Pahamlah dia sedikit, tapi tak paham sepenuhnya. Kalau sebut nifak, tak paham. Nifak itu sifat orang. Macam mukmin orangnya, iman sifatnya. Muslim orang Muslim. Islam anutannya. Munafik orangnya. Nifak penyakitnya, masalahnya. Pada hari itu juga munafik lelaki, munafik perempuan, yaquluna, merayu, meminta, lilladzina amanu, meminta kepada orang beriman, karena orang beriman ini suasananya terang benderang, dia gelap, dia tidak nampak jalan, orang lain lancar jalannya, dia tidak nampak jalan, dia kegelapan. Lalu minta sedikit cahaya, kasihlah sedikit Pak, katanya. Tidak nampak jalan kami ini, Bapak terang jalan Bapak, tolong dong katanya. Kasihlah sedikit inci terang, lampu inci, subhanallah, luar biasa terangnya. Maka dalam hadis ada penjabarannya, ada orang yang lampunya seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang. Bahkan dalam hadis ada yang seperti makhluk yang hidup di semak-semak, yang berkedip-kedip, berkunang-kunang. Kalau di Sumbar, api-api namanya. Kalau di Brunei, kulit papat namanya. Api-api yang hidup di semak. Ada orang yang apinya mencakup hidup padam. Terletak di ujung jarinya. Terang sedikit dia bergerak, padam dia berhenti. Terletak di ujung jari kakinya. Di jalan terhenti, berjalan terhenti. Orang lancar ke depan sana, lancar. Yang gelap juga. Yang gelap yang tak ada lampu, tak ada sama sekali. Inilah mengemis. Yaquluna, mereka mengemis. Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Berarti sana bercampur Pak, sana bercampur.
Unzuruna, tunggulah kami Pak. Lihatlah kami. Naqtabis min nurikum, kasihlah sedikit cahayanya. Kasihlah secebis, sedikit jadilah ngemis di sana. Permintaannya, unzuruna naqtabis min nurikum, itu saja. Lihatlah kami dulu, perhatikanlah kami, tunggulah kami. Kasihlah sedikit cahayanya, kami tidak bisa bergerak, tidak nampak jalan. Nah, dijawab di sini. Qila, dijawab. Irji'u wara'akum. Ini kalau lihat di tafsirnya, pulanglah ke dunia Pak. Pergilah senang subuh, pergilah senang isya, bacalah Quran. Kami dulu bekerja keras di dunia. Subuh kami ke masjid, isya kami ke masjid, rumah-rumah kami rumah ilmu, rumah Quran, rumah zikir. Rumah-rumah orang sekarang, rumah medsos yang menggelapkan suasana hidupnya. Itu yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin. Medsos yang menggelapkan hati, yang mengotori hati, yang membawa penyakit. Media sosial, aturannya medsos orang Islam, kitabullah. Medsos orang Islam, kitabullah. Nabi Muhammad zaman dulu di malam hari, malam-malam patroli dari rumah ini ke rumah ini, lorong ini, lorong ini, lorong ini, semuanya baca Quran. Subhanallah. Irji'u wara'akum, pulanglah ke dunia Pak. Kami dulu di sana mencari nur, mencari cahaya. Faltamisu nura, cari nur di sana. Baliklah ke dunia, kumpullah nur. Kami dulu mengumpulnya, mengumpul nurnya di sana. Nah, dalam hadis ada disebut basyiril masya'in fi dhulam bi nurit yaumil qiyamah. Sampaikanlah berita sukses kepada orang yang mau datang ke masjid isya dan subuh, dia akan mendapat nur yang maksimal nanti di sana. Nah, ini maghrib agak ramai, isya berkurang, subuh sepi. Aturannya seperti yang selalu disebut, subuh lebih diperhatikan, lebih dicari. Faltamisu nura, carilah nurnya di sana. Jelas ayatnya, jelas terang, tidak ada samar-samar. Faduri babainum bisuril lahubab, batinu fir rahmah, wa zahiru min kibairil adab. Akhirnya yang kegelapan tidak bisa jalan. Yang suasananya terang jalan. Makin jauh, makin yang di belakang makin tercicir. Dalam ketercicirannya itu, dia memanggil lagi. Ayat 14 Pak. Yunadunahum, dipanggilnya lah yang sudah ke depan sana. Panggilnya. Apa panggilannya? Alam nakum ma'akum. Pendek Pak ya. Kita kan dulu satu perumahan, satu lorong, satu jalan, satu lingkungan, satu RT, satu RW, kita satu komunitas dulu. Kita satu suku, satu marga, satu kahanggi, satu organisasi. Kalau organisasi lah ya. Kita kan sama dulu di dunia. Kasihanlah sama kami ini. Jangan lupakan kami. Nah, meminta. Selanjutnya, qalu bala. Orang beriman yang jalannya terang menjawab, bala. Betul ada. Betul lah itu. Kita dulu di dunia sama. Tapi seiring bertukar jalan. Sadatu dolok, sadatu lombang. Satu ke hilir, satu ke mudik. Bapak tak sejalan dengan kami. Tidak seiring, sejalan. Kami ke masjid, Bapak tidak ada. Qalu bala. Memang di dunia dulu kita sama. Jadi berarti
Manusia itu akan dihimpulkan ikut komunitasnya, ikut kumpulannya. Nah, disebutnya di sini 5 kelemahan Bapak dulu katanya. Di sini disebutkan 5 kesilapan orang yang suasananya di sana gelap. Dataran sini. 1, walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jamrullah wa gharatkum billahil ghurur. 5 kelemahan orang yang terjebak, terjangkit penyakit nifak atau munafik. Nauzubillah. 5 kelemahannya sudah dijelaskan di sini. Qurannya jelas. Quran mubin, wa Quran mubin, Quran jelas. 5 kelemahan. Fatantum anfusakum. Kamu hidup membinasakan diri. Orang akan menjadi kamu tidur, kan binasa. Orang pegang Quran, kamu pegang medsos, binasa. Fatantum anfusakum. Kamu hidup membinasakan diri, bukan menjaga diri. Wa tarabbastum, suka menangguh, suka menunda. Nantilah ke masjid, Ramadan ke masjid. Ramadan pun tak ke masjid juga. Suka menunda, menangguh. Wartabtum, Anda tidak yakin. Anda dibalut keraguan. Nanti menghadapi krisis iman. Orang ini krisisnya krisis iman. Apa namanya? Riba, keraguan, tidak yakin. Kalau orang beriman di awal Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan akhirat. Kalau yakin, kalau tahu dan yakin kata Nabi, dia akan datang ke masjid walaupun neraka. Keyakinannya tidak mendorongnya untuk menyahut panggilan Allah di pagi hari. Lebih kuat lagi panggilan tempat tidur, panggilan rumahnya, panggilan yang lain-lain. Panggilan kerja kuat. Panggilan Allah tidak kuat. Wartabtum, kamu ragu. Subhanallah. Itu yang ketiga ya. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Kamu hidup membinasakan diri, bukan mengurus dirinya. Kamu suka menangguh, menunda. Kamu itu ragu. Macam mana anak kuat iman kalau tak belajar? Mana cukup belajar sifat 20 saja. Sifat 20 lah ya. Rukun iman tapi tidak dihayati. Fatihah dia tak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Tak paham dia Rahman-Rahim itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak paham. Macam mana? Itu dasar ya, basic. Asas. Orang kumul amani. Kamu ditipu oleh angan-angan. Angan-angannya panjang. Nantilah aku. Kalau anak muda, nantilah aku sudah kawin. Beramal dengan serius. Kalau dia sudah ada anak, nantilah kawin anak-anakku dulu. Nantilah aku pensiun. Nantilah. Angan-angannya tinggi. Hatta jamrullah, tiba-tiba datang maut. Dah selesai. Datang maut. Tidak bisa lagi. Terakhir, wa gharrakum billahil ghurur. Kamu ditipu oleh si ghurur. Ghurur, kalau kita lihat maksudnya ada 2 Pak ya. Satu keduniaan, yang kedua setan. Kamu digoda setan. Tidurlah katanya. Tak usah ke masjid, tidurlah. Tidak tahu dia itu menerima message bisikan negatif dari musuh, dia tidak tahu. Musuh itu menghembuskan, memasukkan, menyampaikan. Namanya was-was. Was-was itu bisikan negatif yang disebut dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itulah tak ke masjid.
tunduk kepada musuh. Gharur namanya. Jadi 5 kelemahan orang yang nanti suasana akan gelap di sana. Kita minta kepada Allah, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Itu doanya Pak ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Bersihkanlah hati kami dari penyakit nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Bersihkanlah hati kami dari penyakit nifaq. Nah, kalau Bapak lihat di internet ada satu tulisan 50 tanda munafik. Nggak pandai cari suruh anak, terus cucu cari 50 tanda munafik. Lihat di sana nanti. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Yang jelasnya ayat ini bagi orang beriman obat yang mujarab insya Allah. Mudah-mudahan hati kita terubat. Allah menemani kita datang ke rumahnya. Insya Allah dalam hadis orang hatinya terpaut di masjid akan diurus nanti di sana. Dia tidak akan kegelapan nanti di sana. Insya Allah. Yang penting datang dengan iman, datang dengan ilmu. Jangan datang dengan mood, dengan kemauan mau pergi, pergi. Mau tak pergi, tak pergi. Itu mood namanya. Jangan ikut keinginan yang tak jelas ataupun kecenderungan yang kabur. Kita mesti menghadiri seruan Allah karena ini indikator yang termasuk keberhasilan orang beriman kepada Nabi Muhammad. Hatinya tergantung terpaut oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Belum habis lagi Pak ya. Ini ayat baru 3 ayat tadi secara ringkas. Ayat 15, ayat 16, ayat 17 itu solusi itu. Tadi masalah penyakit, ini solusinya. Ayat 17. Sebari dari masalah yang dikemukakan dalam ayat sebelumnya, solusinya dalam ayat 17. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan membantu kita menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat Allah. Jazakumullah khairan ini fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.